Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan nama saya Khairani Vina Irfani dengan NPM 2253053041 dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai skenario pembelajaran sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD yang diampu oleh Ibu Amrina Izatika Magister Pendidikan dan Ibu Ika Wulandari Magister Pendidikan. Nah, ini adalah skenario pembelajaran yang saya buat sebagai acuan pembelajaran. Yang pertama pada skenario tersebut adalah mata pelajaran, yaitu ilmu pengetahuan alam. Sasarannya adalah peserta didik sekolah dasar kelas 5 SD semester 1. Untuk durasi yaitu 120 menit, materi pembelajaran organ gerak hewan dan manusia, pendekatan dan metode yaitu STEM, pendekatannya yaitu scientific, strategi cooperative learning, teknik example dan non-example, metode yaitu penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Selanjutnya standar kompetensi. Yang pertama, menerima dan menjalani ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, pendidik, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasar rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan keinginannya atas benda-benda yang dijumpai di rumah ataupun di sekolah. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar, yaitu 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak. 4.1, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Selanjutnya yaitu pengertian. Pengertian adalah peserta didik kelas 5 SD semester 1 diharapkan memahami dan mengetahui materi tentang organ gerak hewan dan manusia dengan mengenalkan berbagai macam serta dengan cara memelihara kesehatan alat gerak yang mana diharapkan peserta didik mampu memahami dan mengetahui berbagai macam alat gerak manfaat untuk kehidupan. Poin selanjutnya adalah properti. Alat peraga berupa papan pintar dan juga alat tulis. Selanjutnya naskah pertemuan pertama yaitu 2 kali 35 menit. Kegiatan awal pembukaan. Yang pertama, kegiatan awal atau pembuka. Kegiatan yang harus dilakukan yang pertama adalah pendidik memasuki ruang kelas. Yang kedua, pendidik mengucapkan salam. Yang ketiga, peserta didik membalas salam. Yang keempat, pendidik menunjukkan ketua kelas untuk memimpin doa. Yang kelima, peserta didik berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keenam, selesai berdoa, pendidik mengecek kehadiran peserta didik atau absen. Yang ketujuh, pendidik memulai pembelajaran dengan melakukan apresiasi dan bercerita. Yang terakhir, pendidik menyampaikan inti dan tujuan pembelajaran.
Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana pendidik menampilkan PowerPoint materi yang akan dipelajari hari ini. Siswa mengamati gambar dan percakapan tentang organ gerak hewan dan manusia. Biarkan siswa mengamati dan menganalisis gambar dan percakapan secara cermat. Eksplorasi, ajukan siswa untuk mengeksplorasi gambar secara cermat untuk menggali informasi. Pengumpulan data, di mana ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang berguna, mulai konsep pelaporan tertulis. Selanjutnya yaitu komunikasi, dengan rangsangan keingintahuan siswa dengan dialog interaktif. Selanjutnya, pendidik menanyakan pada peserta didik tentang apa yang dapat diketahui tentang organ gerak pada manusia dan apa saja perbedaan alat gerak antara hewan dan manusia. Peserta didik menjawab. Jika ada kesalahan, pendidik akan menjelaskan kembali guna untuk meningkatkan fokus peserta didik. Selanjutnya, pendidik menjelaskan apa saja alat gerak yang ada pada hewan dan manusia. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk secara bergantian mengamati media untuk menyusun puzzle di papan pintar. Yang terakhir, pendidik memberikan apresiasi dan bimbingan proses pemaparan hasil dari menyusun puzzle tersebut. Kegiatan akhir, di mana pendidik memberikan evaluasi, pendidik memberikan tugas rumah untuk membaca materi selanjutnya, dan pendidik menutup kegiatan belajar mengajar dan mengucapkan salam. Mari bermain dan belajar dengan Gas Movement Spinner. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bermain sambil belajar alat gerak pada hewan. Diharapkan siswa dapat mengetahui apa saja alat gerak pada berbagai jenis hewan dengan permainan Gas Movement Spinner. Di sini ada berbagai macam-macam hewan seperti kucing, ikan, cumi-cumi, sapi, siput, kelinci, burung, ular. Dan ini adalah panah penentunya. Lanjut, di sini adalah game kedua yang berisi soal yang berisi beberapa soal. Baiklah, mari kita coba putaran pertamanya. Nah, di sini menunjuk gambar ikan. Jadi diharapkan siswa mampu menjawab, apa alat gerak yang digunakan ikan? Mari kita lanjut putaran kedua ya. Kali ini yang terpilih adalah siput. Seperti tadi diharapkan, siswa dapat menjawab siput bergerak menggunakan alat gerak apa? Yuk kita beralih ke permainan kedua. Permainan kedua ini berisi beberapa soal mengenai alat gerak pada manusia. Ada beberapa pertanyaan seperti, sebutkan alat gerak pada manusia. Bagaimana cara merawat alat gerak pada manusia? Sebutkan penyakit pada alat gerak manusia. Apa yang dimaksud sendi? Dan lain-lainnya.